Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi. Kami beranggotakan Abdullah Asyafi'i yang nanti akan menjelaskan tentang fitur dan studi kasus. Yang kedua ada saya sendiri, Alifah Fauzia, yang akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan. Dan yang ketiga ada Anna Aswati Nur Hasanah yang nanti akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi. SIM dalam penggalangan donasi. Penggalangan donasi adalah cara mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh seluruh organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan penggalangan donasi ini bisa diimplementasikan secara manual atau secara online. Kalau secara manual itu bisa menggunakan buku atau spreadsheet. Kalau secara online itu bisa menggunakan platform crowdfunding online. Platform itu tuh platform yang menyediakan layanan penggalangan donasi secara online. Contohnya kayak kitabisa.com, terus ada Benih Baik, kayak gitu. Lalu, dengan berkembangnya teknologi informasi, penerapan sistem informasi manajemen untuk mengumpulkan donasi ini menjadi semakin populer, sehingga sistem informasi manajemen ini dapat membantu organisasi donasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibuatnya sistem informasi manajemen ini itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sistem ini itu membantu organisasi penggalangan donasi untuk mengelola informasi atau data donatur, transaksi donasi, dan laporan penggalangan donasi dengan lebih efisien. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi membantu dalam pengelolaan dana dan juga proses penggalangan donasi agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, mengotomatisasi proses penggalangan donasi, misalnya seperti pendaftaran donatur, penerimaan donasi, dan juga pencatatan data-data donasi. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada donatur, misalnya seperti memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang didukung, jumlah dana yang terkumpul, dan juga penggunaan dana-dana donasi itu buat apa saja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi antar unit kerja dalam lembaga penggalangan donasi. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi itu membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya terhadap donatur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan transparan kepada donatur. Yang kedua, mempublikasikan informasi tentang penggunaan dana donasi. Yang ketiga, melakukan audit terhadap pengelolaan donasi. Manfaat yang ketiga yaitu menjangkau donatur agar lebih luas. Sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi membantu untuk menjangkau donatur-donatur lebih luas, baik secara geografis maupun demografis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan penggalangan donasi. Yang kedua, menawarkan berbagai metode donasi, misalnya metode donasi online, atau metode donasi transfer bank, atau bisa juga metode melalui pos. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi. Fungsi yang pertama yaitu mengelola data donatur. Sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan data-data donatur. Data-data yang dikelola misalnya seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan lain-lain. Fungsi yang kedua yaitu mengelola transaksi donasi. Sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi berfungsi untuk membantu lembaga atau organisasi penggalangan
penggalangan donasi untuk mengelola transaksi-transaksi donasi secara efektif. Transaksi yang dikelola oleh sistem biasanya seperti transaksi tanggal atau transaksi metode yang digunakan atau juga jumlah transaksi. Fungsi yang ketiga yaitu membuat laporan penggalangan donasi. Sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi berfungsi untuk membantu organisasi atau lembaga penggalangan donasi tersebut dalam pembuatan laporan penggalangan donasi. Laporan-laporan yang dapat dibuat oleh sistem biasanya seperti laporan penggalangan donasi per periode dan juga laporan penggalangan donasi per donatur. Oke, jadi yang selanjutnya adalah fitur-fitur dari sistem informasi manajemen donasi. Oke, jadi yang pertama adalah fitur untuk mengelola data donatur. Jadi ini menyangkut seperti data pribadi donatur, kemudian informasi donasi. Jadi maksudnya informasi donasi itu seperti ini donasinya untuk siapa, kemana, kategorinya apa, nominalnya berapa, begitu. Kemudian ada kategori donatur, ya seperti tadi dia bisa masuk ke informasi donasi. Kategori donaturnya itu kemana, mungkin ke anak-anak yatim piatu atau untuk masyarakat yang terkena bencana alam, gitu. Kemudian ada manajemen hubungan dengan donatur. Jadi ini untuk menjaga hubungan donatur itu tetap ada, jadi bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2, yaitu fitur untuk mengelola transaksi donasi. Jadi metode donasinya itu apa? Mungkin bisa transfer atau cash kalau itu bentuknya uang ya. Kemudian statusnya donasi itu gimana? Apakah donasinya itu sukses ataukah gagal atau karena kendala apa begitu. Dan yang terakhir adalah laporan donasi. Jadi laporan donasi ini dia adalah berisi laporan tentang donasi-donasi yang ada. Jadi mungkin ada list donasi dari siapa, donasinya kemana, kategorinya apa, nominalnya berapa, bentuk donasinya apa, begitu. Kemudian nomor 3 yaitu fitur untuk mengelola kampanye penggalangan donasi. Jadi tujuan kampanye itu apa sih? Misal biasanya kampanye itu kan tujuannya untuk promosi kan. Jadi seperti ajakan untuk donasi ke sini, donasi ke sana begitu. Kemudian ada target donasi ya, seperti jadi target donasinya itu kemana, seperti tadi kampanye buat target donasi. Target donasinya itu kemana sih? Misal ke masyarakat yang terkena musibah banjir misalnya di daerah Jakarta gitu misalnya. Kan kita bisa tahu dengan kampanye tersebut. Kemudian ada jadwal kampanye. Jadi jadwal kampanye di sini di websitenya mungkin bisa menampilkan jadwal kampanyenya itu kapan, di mana, jam berapa begitu. Kemudian yang terakhir adalah media kampanye. Jadi maksudnya di sini medianya itu lewat apa? Mungkin bisa saja lewat sosmed gitu. Jadi mungkin bisa di-share lewat video IG atau video TikTok ataupun bisa sharing lewat WhatsApp seperti poster, kemudian ada deskripsi lengkap tentang kampanyenya. Atau bisa juga terjun langsung ke jalan ya untuk meramaikan ajakan donasi begitu. Kemudian ini studi kasus dari website Yayasan Sayap Ibu. Jadi ini berdasarkan pengamatan kami. Itu dengan menggunakan SIM, kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sayap Ibu dapat ditunjang dengan fitur-fitur website yang ada. Jadi kami mengamati website ini berdasarkan fitur-fitur yang ada begitu. Jadi yang pertama dalam website terdapat pengenalan yayasan berupa visi misi, sejarah, susunan kepengurusan yayasan, legalitas, dan adopsi.
sehingga gambaran yayasan tersebut lebih dapat dikenal secara digital ataupun publik. Jadi dengan menampilkan semua itu di website, kita bisa tahu nih asal-usul websitenya ini gimana, asal-usul yayasan ini gimana, apakah terpercaya atau tidak begitu. Kemudian dalam website juga terdapat informasi terkait program-program yang ada, sehingga user dapat mengetahui detail program yang telah diwujudkan oleh Yayasan Sayap Ibu. Jadi kita bisa lihat di website program-program apa sih yang udah sukses di yayasan ini. Jadi itu bisa meningkatkan kepercayaan pembaca begitu. Jadi tidak ada keraguan saat kita mau donasi begitu. Kemudian yang selanjutnya dalam website juga menyediakan informasi terkait lokasi-lokasi yayasan yang telah dibangun dari pusat yayasan hingga cabang-cabang yang ada. Jadi kita bisa tahu nih Yayasan Sayap Ibu ini punya cabang di mana. Jadi kita tidak perlu langsung ke pusatnya kalau ada cabangnya. Misal pusatnya ada di Jakarta misalnya, sedangkan di Solo ada cabangnya. Kita tidak perlu ke Jakarta untuk ke yayasan tersebut karena udah ada cabang-cabang dari Yayasan Sayap Ibu ini. Oke, yang kemudian nomor 4, di dalam website juga terdapat informasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap cabangnya. Oke, jadi maksudnya kebutuhan di sini website ini menyediakan list kita lagi butuh donasi di bagian ini. Misal untuk donasi anak-anak yatim misalnya. Oh, kita butuh donasi untuk masyarakat miskin misalnya. Jadi di website sudah ditampilkan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Jadi kita dapat langsung mengetahui kita mau donasi kemana begitu. Kemudian yang nomor 5, di dalam website ada juga informasi kontak yang langsung menuju kontak WhatsApp admin, sehingga dapat menanyakan secara langsung informasi detail yang mungkin belum tertera dalam website. Jadi Yayasan Sayap Ibu ini menyediakan kontak langsung dengan admin. Jadi kita bisa langsung bertanya walaupun tanpa datang ke yayasan tersebut. Kemudian nomor 6, ada juga informasi terkait publikasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh yayasan sehingga pembaca dapat mengetahui prestasi atau keberhasilan yang telah dicapai. Oke, jadi di sini kita bisa tahu ya kegiatan-kegiatan yang udah ada itu apa aja. Maksudnya program-program donasi itu. Di sini ada panti-panti yang menampung sesuai kategori mereka. Jadi ini mungkin misalnya ini panti 1 untuk pengasuhan anak atau balita terlantar gitu. Kemudian ada panti 2 rehabilitasi disabilitas atau majemuk terlantar, dan panti 3 pemandirian disabilitas terlantar. Jadi ini kayak punya divisi-divisi tersendiri dan kita bisa langsung tahu kita mau donasi kemana berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh yayasan. Kemudian nomor 7, Yayasan Sayap Ibu fokus menyediakan hak-hak anak adopsi. Jadi kalau yang kami amati dari website, yayasan ini tuh fokus buat anak-anak adopsi begitu. Jadi ini referensi studi kasus kami dan ini adalah link websitenya. Bagi kalian yang mau cek bisa langsung ke link ini. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Sekian presentasi dari kami. Apa ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.